Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dengan saya Kak Susi dalam course Bahasa Indonesia for SBMPTN. Kali ini pada pelajaran 7 ini kita akan membahas mengenai kalimat majemuk. Lesson overview yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah definisi dari kalimat majemuk, kemudian ciri-cirinya, jenis-jenis kalimat majemuk, serta contoh tiap jenis kalimat majemuk. Definisi kalimat majemuk yaitu kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Mungkin kalian bertanya, apa sajakah ciri-ciri dari kalimat majemuk? Baiklah, ciri-ciri kalimat majemuk yaitu pertama, terdapat perluasan atau penggabungan dari kalimat inti. Apakah kalian pelajaran lalu kita mengenai kalimat inti? Ya, betul. Kalimat inti adalah kalimat yang memiliki subjek, predikat, dan objek atau pelengkap. Yang kedua, ciri-cirinya adalah perluasan dari kalimat inti tersebut menghasilkan pola kalimat yang baru. Yang ketiga, memiliki subjek atau predikat lebih dari satu. Kalimat majemuk memiliki 4 jenis. Pertama, kalimat majemuk setara. Kedua, kalimat majemuk bertingkat. Ketiga, kalimat majemuk campuran. Dan yang terakhir atau keempat adalah kalimat majemuk rapatan. Baiklah, mari kita bahas mengenai yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara yaitu kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya bersifat sederajat atau setara. Kalimat ini tidak memiliki anak kalimat. Ciri-ciri kalimat majemuk setara. Klausa satu dengan klausa yang lainnya mempunyai hubungan yang koordinatif sehingga dapat berdiri sendiri meskipun dipisahkan. Jadi, kalian bisa memisahkan kalimat majemuk setara dan masing-masing dari klausa tersebut tetap mempunyai arti dan dapat berdiri sendiri. Ciri yang kedua, klausa yang satu berkedudukan sama atau setara dengan klausa yang lainnya. Ciri yang ketiga, kita bisa tandai dengan konjungsi yang menghubungkan kalimat majemuk setara, yaitu dan, lalu, kemudian, bahkan, ketika, setelah, sebelum, sedangkan. Contoh, saya membaca buku. Adik sedang memasak. Masing-masing kalimat ini adalah dua kalimat yang bisa berdiri sendiri. Namun kita bisa gabungkan menjadi kalimat majemuk setara. Sehingga menjadi saya membaca buku sedangkan adik sedang memasak. Jelas ya? Yang kedua adalah kalimat majemuk rapatan. Kalimat ini berasal dari kalimat majemuk setara yang dirapatkan bagian-bagiannya karena frase atau kata-kata dalam kalimat itu menduduki posisi yang sama. Bagian yang dirapatkan bisa subjek atau predikat. Perapatannya didapat dengan cara menghilangkan unsur-unsur yang sama. Contoh, Pak Bahar, guru bahasa Indonesia. Pak Bahar, teman ayahku. Maka bisa kita gabungkan menjadi Pak Bahar, guru bahasa Indonesia dan teman ayahku. Yang ini adalah kita sebut rapatan subjek. Karena kita menghilangkan bagian dari kata Pak Bahar sebagai subjek. Contoh yang kedua, ayah membawa roti, ibu membawa roti. Kedua kalimat ini bisa kita gabungkan menjadi ayah dan ibu membawa roti. Penggabungan ayah dan ibu maka disebut dengan rapatan predikat. Karena kita menghilangkan bagian membawa roti. Jadi
Tidak masing-masing ayah membawa roti, ibu membawa roti, tetapi kita gabungkan ayah dan ibu, dua membawanya kita hilangkan menjadi ayah dan ibu membawa roti. Ketiga adalah kalimat majemuk bertingkat. Satu unsurnya berkedudukan sebagai induk kalimat dan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Konjungsi yang kita bisa kenali yaitu ketika, walaupun, sebab, karena, dan meskipun. Jadi jika adik-adik melihat konjungsi ini, maka bisa kita katakan kalimat tersebut adalah kalimat majemuk bertingkat. Contoh, ketika sedang bekerja, Budi pingsan. Budi pingsan adalah induk kalimat. Ketika sedang bekerja adalah anak kalimat. Karena ketika sedang bekerja tidak dapat berdiri sendiri tanpa induk kalimat Budi pingsan. Contoh yang lain, asal kamu belajar, kau pasti bisa mengerjakan soal itu. Induk kalimat, kau pasti bisa mengerjakan soal itu. Sedangkan anak kalimat, asalkan mau belajar. Contoh yang lain, contoh yang ketiga atau terakhir, seandainya Andi datang lebih cepat, aku pasti bertemu dengannya. Induk kalimat, aku pasti bertemu dengannya. Anak kalimat, seandainya Andi datang lebih cepat. Jenis yang terakhir adalah kalimat majemuk campuran, yaitu gabungan kalimat majemuk setara atau rapatan dengan kalimat majemuk bertingkat. Umumnya dalam kalimat majemuk campuran terdapat paling sedikit 3 kalimat tunggal. Contoh, ayah pulang ketika ibu memasak dan adik membaca buku. Jadi ada 3 kejadian, ayah pulang, ibu memasak, adik membaca buku. Dan kita gabungkan dan ketika, sehingga menjadi 1 kalimat majemuk campuran. Ujian sudah selesai ketika tim pemeriksa datang dan guru-guru sudah pulang. Saya sedang menulis dan adik bermain ketika ayah datang. Jadi sama seperti contoh pertama, masing-masing contoh kedua dan ketiga memiliki 3 jenis kejadian yang masing-masing dihubungkan dengan konjungsi. Menjadi 1 kalimat majemuk campuran. Baiklah adik-adik, demikianlah pelajaran kita hari ini mengenai kalimat majemuk. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa menjadi pengetahuan bagi kalian dalam mengerjakan soal-soal SBMPTN. Terima kasih.